Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abian Nandana Zakari dengan NIM 2023-230042. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul Linux Essential Lab 5 dan Lab 6. Nah, kita langsung saja mulai dari Lab 5. Pertama ada 5.1 Introduction. Nah, di lab 5 ini kita akan mempelajari command line skill atau gimana cara kita menggunakan command line di Ubuntu PC ini. Nah, di lab ini ada kita akan mengeksplor fitur-fitur bash, terus ada menggunakan variable shell, dan kita akan bisa menggunakan quote dalam command line. Oke, next. Files and directory seperti ini sudah pernah kita gunakan sebelumnya pada Linux Unhinged, yaitu command ls. Kita ikuti lagi, coba sini ls, maka akan keluar directory desktop, dokumen, download, musik, dan lain-lain. Next. Nah, di step 1 nih ada menggunakan lsl, fungsinya itu agar kita dapat display semua list ini dalam bentuk long. Coba lsl, nah, dalam bentuk detail. Step 2 kita juga bisa menggunakan ls untuk ke misalnya salah satu directory. Nah, misalnya sini home, maka kalau kita ls home, maka akan menampilkan satu detail file yang ada di home. Oke, step 3 UMI. Ini sepertinya user apa yang kita pakai. Nah, username of the current user. Submit. Sedangkan uname ini merupakan kita menggunakan current sistem apa sih yang sedang kita gunakan. Uname Linux. Kalau uname n, maka akan keluar localhost. Begitu pula dengan node name. Nah, localhost juga keluar ya. Step 5 ada pwd atau buat mendisplay lokasi directory sekarang ada di mana. Kita ketikkan saja pwd di terminal ya, maka kita diberitahu kalau kita berada di directory home sysadmin. Ya, pwd ini singkatan dari print working directory. Lalu command history, jadi kita bisa pakai tombol panah atas dalam keyboard supaya komen yang pernah kita masukkan itu akan bisa kita ketik, akan bisa muncul kembali tanpa perlu kita ketikkan. Misalnya saya pencet tombol panah atas, nah maka yang sebelumnya pwd akan bisa langsung di enter saja tanpa diketikkan. Kalau atas lagi, nah uname, non name. Nah, ini semacam history dan ini seperti berurut. Nah, misalnya kita execute sebuah komen copy. Nah, maka kalau kita history, maka akan muncul semua komen yang pernah kita ketikkan. Nah, termasuk si history juga. Kalau misalnya mau clear, ini kita bisa clear ini, bisa clear screennya. Kita next. Kenapa loading?
Kalau misalnya history 5 maka akan muncul 5 history fragment saja dari komen yang kita ketikkan. Nah kalau misalnya spesifik history 9 gitu, maka kita ketikkan saja tanda seru 9, maka akan muncul echo high yang pernah kita ketikkan, yaitu komen ke-9 yang kita ketikkan. Nah selain itu bisa ada, kalau misalnya mau lebih dari satu, pakai apa, nyari satu-satu gitu historinya, bisa pakai tanda panah atas terus pencet gitu. Lalu komen yang sebelumnya kita mau ketikkan ulang, langsung saja di enter. Next ada variable shell. Nah variable ini kita menggunakan echo. Nah komen echo ini fungsinya untuk memprint sebuah teks. Misalnya echo hello student, maka akan muncul hello student. Selanjutnya bisa juga nih kita memprint apa, sebuah environment variable. Misalnya echo $his size, maka akan muncul segini nih, 1000. Kalau misalnya path, nah maka akan muncul path atau semua path yang ada di terminal ini. Ada funksi sampai bin. Lalu ada pula then. Nah, then ini buat pertama which dulu ya. Which ini untuk determine apakah ini ada file yang dapat dieksekusi. Lalu di sini ada comment types atau beberapa tipe-tipe komen. Nah, ada comment cd atau change directory. Ini termasuk komen internal, yaitu built-in, sudah ada default dari shell itu sendiri. Nah, kalau kita ada pula komen eksternal seperti which ls sama type cp. Nah, ini termasuk komen-komen eksternal yang nggak langsung ada di shellnya. Nah, kita ada juga nih alias atau komen alias. Next ada komen v. Terus ada quote atau tanda petik. Nah, tanda petik ini biasanya kalau di bahasa pemrograman buat komen di dalamnya, isinya komentar aja gitu. Jadi bukan sebuah eksekusi gitu. Bisa pakai petik 1, petik 2, atau enggak petik yang back ini nih. Next. Nah, ini misalnya kalau tidak is dead, kalau pakai yang backward segini maka akan muncul mon Februari 12. Kalau misalnya dolar juga bisa, maka akan muncul seperti tadi. Nah, sedangkan kalau kita depannya echo gitu, nah echo di commanded, maka ya bukan muncul kata tanggalnya, maka munculnya tuh this is the commanded atau kata setelah echo. Nah, lalu backslash juga ini fungsinya untuk sudah sama aja, this is the commanded, sama aja nih, ditaruh di depan dari backwardnya. Kalau misalnya ada petik 2 plus backward, nah baru akan muncul this is the comment mon Februari 12. Nah,
tanda petik 2 nyata juga bisa mendisable dari misalnya sini ada komen D bintang. Nah D ini maksudnya directory, echo directory ada apa aja yang depannya D, itu desktop, dokumen, dan download. Sedangkan kalau kita kasih echo tanda petik 2 maka hanya akan muncul D titik doang. Nah ini dibaca dia sebagai komen. Lalu ada control statement, ini ada titik koma, ada dan ada and, sama ada or, sama ada true false. Nah kalau untuk memisahkan semua komen selain menggunakan enter, kita juga bisa menggunakan titik koma, maka akan menjadi beda baris seperti ini. Nah kalau misalnya kita masukkan false maka dia tidak muncul di terminalnya, jadi muncul hanya echo not dan echo kondisional. Nah kalau end ini akan muncul semuanya, start, going, and gone. Nah kalau misalnya end ini wait a comment that as soon as below. Kalau ini outputnya yang dibaca hanya pertama. Nah kenapa yang terakhir yang echo by ini tidak muncul, karena depannya ada false nih, makanya ini akan non-disable perintah selanjutnya. Next, kalau misal all, nah salah satu. Jadi kalau misalnya yang depannya udah benar, maka belakangnya ya udah nggak usah dieksekusi lagi. Nah ini untuk lab 5. Sekarang kita lanjut ke lab 6. Lab 6 getting help. Nah isinya adalah apa aja help system yang ada di komen terminal ini, sama kita akan belajar bagaimana cara untuk mengetahui lokasi komen. Lanjut. Nah ini sangat useful ya, mengetahui getting help ini, karena kalau kita nge-stuck atau nggak ingat sebuah komen maka kita dapat mencari bantuan nyata di sini. Nah misalnya date, misalnya kita nggak tahu tanggal hari ini, kita ketikkan saja date. Nah akan muncul Kamis 28 November. Next, main date. Kalau main date ini manual, kalau kita ikuti saja main date, ternyata munculnya akan panjang seperti ini. Manual page date nya, kita quit saja view. Nah, ini ada beberapa interaksi yang dapat di input oleh user, ada help, queue, quit, ada spacebar, ada page up, ada enter, dan lain-lain. Nah ini yang queue, kita quit atau exit. Nah kalau kita masih di dalam, misalnya kita file gini, kita seperti apa? File. Oke, coba comment date lagi. Comment date. Help. Nah, return for more. Pas return for more, terus return yang mana? Saya cari dulu.
Return. Oh, bisa searching gue sini. Waduh, mana nih? Kemana nih kita? Lanjut saja deh. Nah, ini kalau kita pencet N, nah kan ke sini. Oke. Nah, itulah movement yang dapat kita lakukan di Linux. Oke, kita quit dulu. Quit lagi. Oke, next. Ini ada main kayak password. Kita ikuti saja. Akan muncul seperti apa? Password. Muncul seperti ini. Wah, banyak juga nih. Oke. Next. Octopus. Another way of human face smiles with a keyword. Octopus password. Apa bedanya? Hampir sama ya. Cuma mungkin lebih panjang atau sama. Sama aja. Iya, sama-samanya juga. Ini hanya there is no difference between Mankey and the octopus command. Emang gak ada bedanya ternyata. Oke, lanjut. Main F password. Nah, kalau bisa seperti ini. Oke, selanjutnya ada main 5 password. Kalau muncul tampilan seperti ini, kita quit saja lagi. What is password? Kita bisa nanya sini. Ada password 1, password 5, password 1 SSL. Next. Info date. Oke, quit. Kita coba-coba saja ya komen-komen yang ada di sini. Ini kita bisa chat H atau shift untuk help. Kita bisa A, kita bisa pencet I untuk kembali ke previous. Terus kalau menggunakan help lagi, kita pakai command that subset help. Tampilannya sedikit berbeda. Tapi ini nggak masuk ke mode main tadi ya, ternyata. Nah, kalau kita ketikkan ls user set.doc akan muncul yang file-file yang detail di sini yang ada di doc. Lanjut ya, kita bisa juga untuk mencari files di sini. Caranya dengan misalnya kita locate cron tab, kita pakai berarti command locate. Nah, nyata cron tab tuh ada di user send main sama di user bin. Misalnya locate b backslash cron tab. Nah, ini lebih sedikit tampilannya. Nah, ini lebih detail. Lanjut, baris password. Nah, ternyata passwordnya ada di
directory ini nih, user bin password, etc password, gitu-gitu. Oke, sekian saja penjelasan dari lab 5 dan lab 6 dari Linux Essential. Saya pamit undur diri. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.